Assalamualaikum anak-anakku, Laskar Elang Cakti dan pasukan Bolodupak. Bayangkan, ada sebuah pintu yang tersembunyi di dalam diri kita, pintu yang tidak terlihat oleh mata, tidak bisa disentuh oleh tangan, namun dari sanalah rahasia terdalam manusia berbisik. Pintu itu disebut sir, sebuah rahasia batin yang hanya diketahui oleh Allah dan jiwa kita sendiri. Para sufi menyebutnya sebagai ruang sunyi dalam hati, tempat cahaya ilahi menyentuh tanpa perantara, tempat segala rahasia ketuhanan bersembunyi. Saudaraku, tidakkah engkau pernah merasa bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang lebih dalam dari pikiran, lebih halus dari perasaan, dan lebih tersembunyi dari bisikan hati? Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, namun sering hadir ketika engkau berdiam dalam doa, atau tenggelam dalam zikir, atau saat kesepian malam membawamu pada keheningan yang paling dalam. Itulah sir. Namun, sir bukan sekadar konsep tasawuf yang rumit. Ia adalah inti dari perjalanan ruhani, titik pertemuan antara makhluk dengan haliknya. Para arif bila berkata, hati itu memiliki lapisan-lapisan, ada dada, ada fuad, dan pada akhirnya ada sir. Dan di sanalah rahasia teragung disimpan, tidak semua orang mampu menyingkapnya. Sebab rahasia tidak diberikan kepada mereka yang tidak siap. Dan sir tidak akan terbuka bagi hati yang masih penuh dengan kebisingan dunia. Dalam perjalanan kita kali ini, kita akan menyelami apa sebenarnya sir dalam tasawuf. Kita akan menyingkap sejarahnya, bagaimana para sufi menjaganya dari generasi ke generasi, dan mengapa ia disebut sebagai rahasia yang bahkan malaikat tidak mampu mengetahuinya. Kita akan menggali makna filosofisnya, memahami simbol-simbol yang menyelubunginya, dan pada akhirnya, kita akan membicarakan bagaimana sir bisa dihidupkan dalam diri kita. Rahasia ini tidak akan dibuka sepenuhnya hanya dengan mendengar kata-kata. Ia membutuhkan kesiapan hati, kejernihan jiwa, dan kesediaan untuk melepaskan apa yang kita sangka sebagai kebenaran. Karena sir adalah ruang di mana kebenaran, dan hanya mereka yang benar-benar mencari akan diizinkan untuk masuk. Apakah engkau siap untuk membuka pintu itu? Jika kita menengok ke dalam sejarah panjang tasawuf, sir selalu menjadi istilah yang dibisikkan dengan penuh kehatian. Ia bukan kata biasa, melainkan simbol dari sesuatu yang tidak boleh sembarangan diungkap. Para sufi awal, seperti Imam Junaid al-Baghdadi, Imam al-Ghazali, dan Abu Yazid al-Baghdadi, sering menyinggung tentang lapisan batin manusia. Mereka mengatakan bahwa hati itu ibarat kerajaan, dan dalam kerajaan itu ada istana rahasia yang hanya dihuni oleh sang raja. Itulah sir. Imam Al-Qusairi dalam Risalah Qusairiyah menyebut sir sebagai mahal an-nazar Allah, tempat pandangan Allah turun ke dalam diri seorang hamba. Ia adalah bagian dari hati yang paling tersembunyi, sehingga tidak dijangkau oleh bisikan syaitan, tidak dimasuki oleh malaikat, bahkan tidak sepenuhnya disadari oleh manusia itu sendiri. Disinilah letak keistimewaannya. Sir adalah rahasia yang hanya Allah yang mengetahuinya. Seiring perjalanan waktu konsep ini berkembang dan menjadi inti dalam filsafat tasawuf, para sufi meyakini bahwa manusia terdiri dari lapisan-lapisan batin. Syadar, dada, adalah ruang luas di mana iman dan bisikan bisa keluar masuk. Qalb, hati, adalah pusat rasa dan kesadaran. Fuad adalah lapisan yang lebih halus, tempat cahaya iman bergetar. Lub adalah inti, bagian terdalam dari akal ruhani. Dan sir adalah rahasia murni, pintu menuju hadirat ilahi. Apa yang membuat sir begitu istimewa? Karena ia tidak dapat dicemari dunia. Bahkan ketika hati dipenuhi kelalaian, sir tetap terjaga. Ia seperti sebuah ruang tersembunyi, yang menunggu untuk diketuk. Tetapi kuncinya hanya diberikan kepada hamba yang benar-benar ikhlas dalam mencari Allah. Namun, rahasia ini tidak pernah mudah diungkap. Dalam sejarahnya, banyak ulama berhati-hati dalam membicarakan sir. Sebagian besar hanya menyampaikannya dengan simbol, ibarat bahasa rahasia di antara para arif. Mengapa demikian? Karena manusia seringkali tidak siap menerima kedalaman hakikat. Rahasia ini bisa membakar bagi yang tidak kuat, dan bisa menyesatkan bagi yang belum matang. Filsafat sir mengingatkan kita bahwa ada dimensi manusia yang melampaui nalar. Ia adalah saksi bisu dari kehadiran Allah dalam diri kita. Jika qalb bisa merasa, jika akal bisa berpikir, maka sir hanya bisa menyaksikan. Para sufi menyebut pengalaman ini sebagai musyahadah, penyaksian batin tanpa perantara, di mana manusia tidak lagi menyaksikan. Tidak hanya berbicara tentang Allah, melainkan hadir bersama Allah. Dan disinilah letak keindahannya.
Sejarah tasawuf mengajarkan bahwa perjalanan manusia bukan sekadar memahami hukum, bukan sekadar merasakan ibadah, melainkan sampai pada titik di mana ia masuk ke dalam sir. Dan di sana ia menemukan rahasia yang tidak bisa diucapkan dengan lidah. Sebab itu, dalam banyak kitab hikmah, sir disebut sebagai rahasia dari rahasia. Ia adalah pusaka ilahi yang dititipkan Allah dalam jiwa setiap manusia. Namun, hanya mereka yang bersungguh-sungguh membersihkan hati, menyingkirkan hawa nafsu, dan mengosongkan diri dari keangkuhan yang akan mendengar bisikan halus itu. Maka, sir bukanlah pengetahuan yang dipelajari di buku, melainkan cahaya yang disingkapkan kepada hati yang layak menerimanya. Mari kita mulai menyelami inti dari sir dalam tasawuf. Para arif menyebut sir sebagai sebuah ruang batin yang tidak pernah tidur. Ia selalu terhubung kepada Allah, bahkan ketika manusia lalai, bahkan ketika lidah berhenti berzikir. Ada sebuah ungkapan yang terkenal di kalangan sufi, sir itu adalah bagian dari dirimu yang tetap suci, karena ia adalah tempat Allah menatapmu. Untuk memahami ini, bayangkan sebuah samudera luas, hati kita adalah permukaannya, kadang tenang, kadang bergelombang, kadang keruh, kadang jernih. Namun jauh di dasar samudera itu, ada titik yang tidak pernah terusik ombak, tenang, hening, dan murni. Itulah sir. Dan para salik yang berjalan di jalan tasawuf, berusaha menyelam ke dasar itu, melewati riak-riak hawa nafsu, melewati gelombang pikiran, hingga mencapai inti keheningan di mana rahasia itu berada. Dalam pengalaman sufi, sir adalah tempat di mana cahaya ilahi masuk tanpa perantara. Ketika hati berzikir, sebenarnya yang bergerak adalah lidah dan kolok. Tetapi ketika zikir itu menembus lapisan terdalam, ia menyentuh sir. Dan disitulah seseorang merasakan apa yang disebut sebagai hudur, kehadiran Allah yang nyata, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebut bahwa sir adalah tempat di mana hamba menyaksikan kebenaran tanpa tabir. Ia tidak lagi hanya mengenal Allah lewat ilmu atau sekadar mendengar kabar. Tetapi ia melihat dengan mata hati yang tersingkap. Inilah yang disebut makam musyahadah, penyaksian batin yang membuat seorang sufi berubah total cara memandang dunia. Namun, ada satu hal yang penting. Sir bukanlah ruang imajinasi. Ia bukan khayalan atau ilusi. Justru ia adalah titik paling nyata dari keberadaan manusia. Jika jasad adalah tubuh yang bisa hancur, jika akal adalah pikiran yang bisa salah, maka sir adalah rahasia abadi yang tidak bisa musnah. Ia adalah saksi kehadiran Allah dalam diri setiap manusia. Ada kisah menarik yang sering diceritakan para ulama tasawuf. Dikatakan bahwa ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah di Bukit Tur, suara yang beliau dengar bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Karena sesungguhnya, sir Nabi Musa lah yang sedang disinai wahyu. Inilah mengapa para sufi berkata, wahyu para nabi diturunkan kepada sir mereka, dan ilham para wali juga muncul dari sir yang tersingkap. Namun, sir memiliki sifat yang sangat halus. Ia tidak bisa disentuh dengan logika, dan tidak bisa dipaksa dengan amalan yang kaku. Ia hanya terbuka dengan kelembutan, dengan kebeningan hati, dan dengan keikhlasan yang mendalam. Itulah sebabnya para guru sufi sering berpesan, jangan sibuk mencari sir, sibukkanlah dirimu dengan membersihkan kolab, maka sir akan terbuka dengan sendirinya. Analogi lain yang digunakan oleh para arif adalah, sir ibarat cermin yang tertutup debu. Cahaya selalu ada di hadapan cermin itu, tetapi debu nafsu dan dunia menutupinya. Maka tugas seorang salik bukan menciptakan cahaya, melainkan membersihkan debu. Ketika debu hilang, cahaya itu memantul dengan sendirinya. Demikianlah sir bekerja. Ia selalu ada, selalu hidup, hanya tertutup oleh kegelapan hati yang belum bersih. Dengan memahami hal ini, kita mulai menyadari mengapa sir disebut sebagai rahasia yang tidak diketahui malaikat. Sebab malaikat hanya bisa melihat amal, catatan perbuatan, zikir yang terucap. Tetapi sir adalah wilayah rahasia, yang hanya Allah yang mengetahuinya. Bahkan setan pun tidak mampu menyentuhnya. Maka sir adalah benteng terakhir yang Allah titipkan dalam diri manusia, ruang suci yang tetap terjaga meski seluruh hati terguncang. Inilah mengapa, dalam tasawuf, perjalanan bukan sekadar memperbanyak amal lahir, melainkan menyiapkan batin agar mampu menyentuh rahasia itu. Para sufi mengibaratkan perjalanan ini seperti membuka pintu demi pintu. Pertama, pintu syariat yang menjaga tubuh. Kedua, pintu tarikat yang melatih hati. Ketiga,
pintu hakikat yang membuka kesadaran. Dan akhirnya, pintu marifat, di mana sir menjadi saksi pertemuan hamba dengan Tuhannya. Dan ketika sir itu tersingkap, seorang sufi akan berkata seperti kata Abu Yazid Al-Bustami, "Aku melihat Tuhanku dengan mata hatiku," maka aku bertanya, "Siapakah engkau?" Dia menjawab, "Engkau." Sebuah kalimat yang penuh rahasia, yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang hatinya sudah masuk ke dalam ruang itu. Semakin kita menyelam ke dalam rahasia sir, semakin jelas terlihat bahwa ia bukan sekadar istilah tasawuf, melainkan sebuah pintu menuju kesadaran terdalam manusia. Para arif billah sering menekankan bahwa sir adalah rahasia di dalam rahasia. Ia berada di balik semua lapisan kesadaran yang kita kenal. Bahkan, sebagian ulama tasawuf menyebut bahwa sir memiliki cabang-cabang. Ada sir al-sir, ada khafi dan akhfa. Setiap lapisan semakin halus, semakin dalam, dan semakin dekat kepada Allah. Jika hati manusia seperti sebuah taman, maka sir adalah bunga paling rahasia yang tumbuh di tengahnya. Ia tidak bisa dipetik sembarangan. Bunga itu hanya mekar bagi mereka yang dengan sabar merawat tanah hatinya dengan ibadah, menyiraminya dengan zikir, dan menjaganya dari gulma hawa nafsu. Namun, salah satu hal yang membuat sir begitu membingungkan adalah sifat paradoksnya. Ia sangat dekat, tetapi terasa jauh. Ia ada dalam diri setiap manusia, tetapi tidak semua manusia mampu merasakannya. Ia adalah bagian dari hati, tetapi tidak tunduk kepada pikiran atau perasaan. Karena itulah banyak orang salah memahami sir, mengiranya sebagai sesuatu yang bisa dipelajari dengan logika, atau dicapai dengan ritual semata. Padahal, sir bukan dicapai, melainkan disingkap. Disinilah letak rahasia yang sering disalahpahami. Banyak orang ingin masuk kepada hakikat tanpa melewati syariat. Mereka mengejar rahasia batin tanpa membersihkan lahir. Padahal, para sufi selalu menekankan, syariat adalah pagar, tarekat adalah jalan, hakikat adalah cahaya, dan marifat adalah tujuan. Tanpa syariat, pintu sir tidak akan pernah terbuka. Sebab yang kotor tidak akan bisa masuk ke ruang yang suci. Ada sebuah kisah tentang seorang murid yang mendatangi gurunya. "Wahai Syaikh, ajarkan aku rahasia yang tersembunyi." Gurunya tersenyum dan menjawab, "Rahasia itu bukan untuk diajarkan. Rahasia itu akan menyingkap dirinya sendiri ketika engkau berhenti mengejarnya." Murid itu terdiam. Lalu ia memahami bahwa jalan menuju sir bukanlah memaksa, melainkan melepaskan. Bahkan para ulama menyebut, sir seringkali baru terasa ketika seorang hamba berkata, benar-benar hancur dalam penghambaan. Ketika ia tidak lagi menyandarkan diri pada amalnya, tidak lagi sombong dengan ilmunya, dan tidak lagi menuntut apapun dari Allah, maka tiba-tiba ia menemukan sebuah ruang hening di dalam dirinya. Itulah sir yang terbuka, ruang di mana hamba hanya ada karena Allah, bukan karena dirinya. Inilah sebabnya mengapa sir sering disebut sebagai amanah terbesar. Ingatlah firman Allah dalam Al-Quran, "Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan memikulnya, dan dipikul oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan bodoh." Para arif menafsirkan bahwa salah satu makna amanah ini adalah sir, sebuah rahasia ketuhanan yang Allah titipkan kepada manusia. Namun betapa beratnya rahasia ini, karena ketika sir tersingkap, manusia tidak lagi bisa hidup seperti biasa. Ia akan melihat dunia dengan mata yang berbeda. Yang dahulu tampak indah, akan terlihat fana. Yang dahulu tampak berat, akan terasa ringan. Yang dahulu tampak jauh, kini terasa dekat. Inilah transformasi batin yang hanya dipahami oleh mereka yang telah masuk ke ruang sir. Tetapi ada bahaya besar di sini, godaan ego. Banyak yang baru merasakan sedikit cahaya sir, lalu mengira dirinya sudah sampai. Mereka berbicara sembarangan, merasa lebih tinggi dari yang lain, bahkan ada yang mengaku dirinya menyatu dengan Allah. Inilah jebakan yang membuat sebagian orang tersesat. Para guru sufi selalu menekankan, rahasia tidak untuk dibanggakan, rahasia hanya untuk dijaga. Maka siapapun yang benar-benar memasuki sir, justru akan semakin rendah hati. Ia tahu bahwa rahasia itu bukan miliknya, melainkan titipan Allah. Ia tidak akan menyombongkan diri, justru semakin takut, semakin khusyuk, dan semakin tenggelam dalam cinta ilahi. Seperti kata seorang arif, barang siapa mengetahui rahasia, ia akan diam, sebab lidah tidak sanggup berbicara tentang apa yang dilihat oleh sir.
Di titik inilah kita bisa memahami mengapa sir adalah puncak dari perjalanan ruhani. Ia bukan sekadar pengalaman mistis, tetapi sebuah kesadaran baru yang mengubah segalanya. Dan perjalanan ini selalu kembali pada satu hal, membersihkan hati. Menundukkan ego, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Saudaraku, setelah kita menyelami sejarah dan makna filosofis dari sir, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita bisa mendekati rahasia itu dalam kehidupan nyata? Apakah sir hanya milik para wali dan arifin, ataukah setiap manusia bisa mengetuk pintunya? Para guru sufi mengajarkan bahwa sir memang tidak bisa dipaksa terbuka, tetapi ia bisa diundang. Bagaimana caranya? Dengan menyiapkan hati, agar layak menjadi wadah bagi rahasia itu. Ibarat hujan yang turun dari langit, tanah yang kering dan keras tidak akan menumbuhkan apapun, tetapi tanah yang lembut dan subur akan melahirkan kehidupan. Demikianlah sir bekerja. Ia akan menyingkapkan dirinya kepada hati yang sudah disiapkan. Berikut beberapa amalan praktis yang diwariskan para ulama untuk menjelaskan. 1. Menjaga keheningan batin. Zikir tidak selalu berarti melafalkan kata-kata. Ada saatnya seorang hamba masuk dalam diam, meletakkan semua bisikan pikirannya, lalu hanya duduk dalam kesadaran bahwa Allah selalu hadir. Keheningan ini adalah bahasa sir. Jika hati senantiasa gaduh, sir akan tetap tertutup. 2. Membersihkan hati dengan muhasabah setiap malam, sempatkan waktu untuk menjelaskan. 3. Tanyakan apa niatku hari ini. Untuk siapa aku berbuat? Apakah aku lebih dekat dengan Allah atau lebih jauh? Pertanyaan sederhana ini menyingkirkan debu nafsu, sehingga hati semakin jernih. Dan hati yang jernih adalah cermin bagi sir. 3. Zikir dengan kesadaran penuh. Para guru tarekat menekankan pentingnya zikir yang khusyuk, bukan sekadar di bibir. Ketika lidah berzikir, hadapkan kalpe untuk merasakan maknanya, dan biarkan getarannya meresap ke lapisan terdalam. Pada saat tertentu, zikir itu akan mengetuk pintu sir, dan hamba merasakan kehadiran Allah yang amat dekat. 4. Salat sebagai miraj ruhani. Salat yang dilakukan dengan kesadaran mendalam adalah jalan terkuat menuju sir. Nabi Muhammad bersabda, salat adalah mirainya orang beriman. Ketika engkau salat, dengan penuh khusyuk, seakan engkau naik dari lapisan syariat menuju hakikat, hingga pada akhirnya sir menyaksikan perjumpaanmu dengan Allah. 5. Membaca Al-Quran dengan hati. Al-Quran adalah kitab zahir sekaligus batin. Bacalah bukan hanya untuk suara, melainkan untuk makna. Saat engkau membaca dengan kal, ada ayat yang tiba-tiba masuk ke dalam dirimu begitu dalam, seakan ayat itu diturunkan. Itulah salah satu cara sir berbicara. Di samping amalan-amalan ini, ada hal penting yang sering dilupakan. Sir bukan tujuan akhir, tetapi sarana untuk semakin tunduk kepada Allah. Banyak orang ingin mencari pengalaman batin yang luar biasa, melihat cahaya, mendengar suara gaib, atau merasakan ekstase. Tetapi para sufi sejati selalu mengingatkan, pengalaman bukanlah inti, melainkan hanya tanda. Inti dari sir adalah semakin dekatnya hati kepada Allah, semakin lembut akhlak, dan semakin dalam cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Ada juga rintangan yang harus diwaspadai, ketika seseorang mulai merasakan sedikit kelembutan sir, ia bisa terjebak dalam rasa istimewa. Ia merasa lebih tinggi dari orang lain, seakan memiliki rahasia yang tak dimiliki siapapun. Padahal begitu sir benar-benar tersingkap, ia justru membuat hamba semakin kecil, dan semakin merasa tidak pantas di hadapan Allah. Maka, praktik terbaik untuk membuka pintu sir adalah menggabungkan ibadah lahir dan batin. Syariat tetap dijaga, ibadah tetap ditegakkan, akhlak tetap diperhalus, dan hati terus diasah dengan zikir. Sir akan mengetuk sendiri pintu kesadaran, membawa ketenangan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia. Dan jika engkau diberi kesempatan oleh Allah untuk menyentuh ruang itu, engkau akan memahami satu hal, bahwa sir bukanlah pengetahuan untuk dibicarakan, melainkan cahaya untuk dijalani. Ia akan mengubah cara engkau melihat dunia, cara engkau mencintai sesama, dan cara engkau menghambakan diri. Saudaraku, kita telah menapaki jejak yang panjang. Dari sejarah para sufi, filsafat hati yang berlapis-lapis, hingga inti perjalanan ruhani yang berujung pada sir, rahasia terdalam yang Allah titipkan di dalam jiwa manusia. Apa yang bisa kita simpulkan dari semua ini? Sir bukan sekadar konsep mistis. Ia adalah kenyataan batin yang hidup dalam diri kita. Ia adalah ruang suci yang tidak terjamah, tempat Allah menatap kita dengan cintanya. Kedua, sir tidak akan pernah terbuka,
hanya dengan akal atau ambisi spiritual. Ia hanya akan menyingkap diri kepada hati yang bersih, dan penuh keikhlasan. Semakin seorang hamba membuang keangkuhan, semakin ia mendekati rahasia itu. Sir bukan untuk dibanggakan. Ia bukan tanda keistimewaan seseorang atas orang lain, melainkan amanah ilahi yang harus dijaga. Semakin seorang arif memahami sir, semakin ia diam. Semakin ia rendah hati, dan semakin ia penuh cinta kepada Allah dan sesama. Maka renungkanlah, apakah kita sudah menyiapkan hati sebagai wadah bagi rahasia ini? Apakah kita masih sibuk dengan kebisingan dunia? Ataukah kita sudah mulai membersihkan jiwa agar cahaya ilahi bisa masuk? Sir adalah ruang yang sangat dekat, melainkan di dalam dirimu sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan sungguh kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Qs 16 kedekatan ini bukan sekadar kata-kata, melainkan kenyataan yang bisa disaksikan oleh hati yang terjaga. Pada akhirnya, perjalanan menuju sir bukanlah tentang mencari sesuatu yang baru, melainkan menyadari apa yang telah ada dalam dirimu sejak awal. Rahasia itu menunggu, dan cahaya itu selalu bersinar. Tinggal engkau yang menentukan, apakah akan terus lalai, ataukah engkau berani mencari sesuatu yang baru. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Elang As Sultan.